Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai dan para pemirsa pada umumnya, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa melanjutkan kuliah pemikiran tasawuf Jalaluddin Rumi. Al-Fatihah buat Maulana Jalaluddin Rumi. Kali ini pada kuliah yang ke-8 akan mengambil tema nisbat alam dan cinta. Dan ini merupakan satu pemaparan dari Jalaluddin Rumi yang menurut saya sangat luar biasa, bagaimana dia mengkaitkan cinta dengan perkembangan alam semesta. Ya. Jadi ini sebenarnya juga diikuti oleh para pemikir Renaissance yang mengatakan bahwa cinta adalah menjadi tenaga fundamental alam. Tapi abad ke-13 Jalaluddin Rumi sudah mengatakan seperti itu. Nah, di dalam kuliah ini saya akan membicarakan beberapa tesis utama ya, tentang penciptaan alam dan bagaimana Jalaluddin Rumi mengkaitkan cinta atau yang disebut oleh beliau ishq ya, dengan perkembangan atau evolusi alam semesta. Ya. Jadi ini juga sebenarnya merupakan teori penciptaan dari beliau ya. Setelah penciptaan, bagaimana Allah mencipta alam ini dan bagaimana Allah menjaganya, memeliharanya, dan bagaimana kemudian alam yang dikatakan jatuh cinta kepada Allah berusaha mendekatkan dirinya kepada Tuhan dan timbullah di situ sebuah gerak lambat atau disebut evolusi ya. Jadi ada teori evolusi Rumi yang sangat menarik bagi saya ya. Oke, sebagaimana biasa saya akan membacakan dari buku saya yang berjudul Renungan Mistik Jalaluddin Rumi yang terbit tahun 86, yang merupakan bentuk cetak atau terbitan dari skripsi saya yang berjudul Berlian dari Negeri Rum, tapi diubah judulnya menjadi Renungan Mistik Jalaluddin Rumi. Oke, sebagaimana biasa saya akan bacakan dulu satu bagian, nanti kalau perlu diberikan penjelasan saya akan berikan penjelasan. Ya. Di halaman 53 ya, subjudul B nisbat alam dan cinta. Nah, tentu saja sebagaimana yang lain, Tuhan dipandang oleh Rumi sebagai pencipta. Tapi bagaimana konsep penciptaan beliau? Menurut Rumi, Allah menciptakan alam dari adam atau tiada, non-existent. Dan ini mengingatkan kita pada konsep alam sebagai mumkinul wujud. Ya, jadi Adam di sini tidak sebagaimana dipahami oleh para teolog yang menerapkan doktrin creatio ex nihilo. Jadi kalau banyak para teolog mengatakan bahwa alam dicipta dari sama sekali tiada gitu. Ya memang non-existent disebutnya, tetapi pertanyaannya apa non-existence atau Adam ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak ada atau ada sebagai potensi. Nah, kelihatannya Jalaluddin Rumi sebagaimana juga para filosof seperti Ibnu Sina dan mungkin juga para teolog Mu'tazilah menganggap bahwa Adam itu adalah sebuah potensi. Jadi belum lagi muncul, tetapi dia potensi untuk ada. Ya, jadi Adam tidak dapat dipandang sebagai tiada atau nonsense begitu saja.
sebagai dipahami sebagaimana dipahami oleh doktrin creatio ex nihilo, tapi sebagai realitas potensial atau al-mumkinul wujud, atau dalam istilah sufi kadang-kadang disebut al-ayanus sabitah, ya, yang aktualisasinya ke dalam wujud konkret sangat tergantung pada karunia Allah. Jadi bagaimana potensi ini akan mengaktual itu tergantung kepada karunia atau kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini dikaitkanlah penciptaan alam ini dengan sang pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala, tetapi bukan dengan cara simsalabim ya, dari tiada, tetapi sebenarnya Allah menciptakan alam ini dari Adam sebagai realitas potensial, ya, sebagai mumkinul wujud. Nah, penciptaan ini seperti disinggung oleh Muhammad Iqbal di atas bukanlah sebuah pancaran emanasi, melainkan sebagai penghijauan tahan Tuhan. Jadi ini beda ya antara konsep filosof dan sufi, di mana para filosof terutama yang peripatetik itu menggambarkan penciptaan dengan teori emanasi. Tapi para sufi biasanya tidak seperti itu ya, di mana penciptaan digambarkan sebagai penghijauan tahan diri atau self disclosure, ya, self disclosure. Jadi Tuhan bukan sesuatu yang jauh, tapi Tuhan merupakan realitas yang ada dalam jantung alam itu sendiri dan berkembang. Ya. Tapi mungkin Rumi juga mempunyai pandangan yang agak sedikit berbeda ya daripada para sufi yang lain. Nah, marilah kita kemudian menjelaskan berikutnya. Nah, sebelum kita lanjut, ada pandangan yang seperti ini ya. Jadi para teolog biasanya mendiskusikan apakah penciptaan dari tiada itu betul-betul tiada, ya, la syai, atau sebenarnya syai. Nah, saya tadi bilang bahwa para filosof mengatakan ada, tapi sebagai potensi. Dan ini disebut oleh Aristoteles sebagai sebagai materi awal, al-hayula. Ya. Jadi ketika Aristoteles mengatakan alam dicipta dari al-hayula, itu bukan berarti materi dalam arti debu atau apa. Bukan. Al-hayula itu adalah potensi murni, ya, pure potentiality. Tapi itu bisa diaktualkan oleh yang sudah aktual. Ya, jadi agak keliru kalau menganggap bahwa materi yang dimaksud oleh Aristoteles adalah sebagai sesuatu yang bersifat fisik, bukan. Ya, tapi potensi. Ya, jadi materi di sini adalah potensi. Kita teruskan bacaan kita. Oleh karena itu, sebagaimana Iqbal, nampaknya Rumi lebih melihat alam sebagai medan kreativitas Tuhan daripada sesuatu yang padat yang menempati sebuah rongga sebagai yang disangkakan oleh Newton. Ya. Jadi alam itu adalah medan kreativitas Tuhan. Jadi kalau kita mau lihat kreativitas Tuhan, ya lihatlah alam. Bagaimana alam itu diciptakan, bagaimana dikembangkan, dan disitulah kita melihat aktivitas Tuhan. Ya, jadi ini yang dimaksud dengan alam sebagai medan kreativitas Tuhan, sebagaimana yang digambarkan oleh Muhammad Iqbal dalam bukunya Reconstruction of Islamic Thought Religious Thought in Islam. Ya. Nah, tetapi ini menarik ya, Jalaluddin Rumi punya pandangan yang mirip-mirip dengan fisika kuantum, ya. Daripada mengatakan bahwa alam diatur oleh sebuah hukum yang tetap, hukum mekanik yang tetap sebagaimana dikatakan oleh Newton, Jalaluddin Rumi mengatakan enggak, sebenarnya dia mengatakan bahwa alam dicipta Tuhan dengan begitu cepat dan kreatif sehingga ia berada dalam keadaan terus-menerus berubah, terus-menerus diperbaharui pada setiap saat. Nah, ini merujuk kepada surat Ar-Rahman ya, kullu yaumin huwa fi sya'nin. Setiap hari dia dalam keadaan sibuk. Jadi Tuhan itu tidak seperti yang digambarkan oleh deisme yang jauh dari alam gitu ya. Bahkan setelah menciptakan alam, kata kaum deis itu Tuhan
mengatakan goodbye kepada alam, tidak ada kaitan lagi dengan Tuhan. Tapi kalau Jalan Rumi melihat bahwa alam ini medan kritis Tuhan, di bengkel kerja, the workshop, itulah Tuhan menciptakan alam secara sangat kreatif, ya. Dan karena itu sangat bebas, tidak diatur oleh sebuah hukum tertentu seperti misalnya kausalitas atau seperti hukum mekanik yang disangka oleh para filosof dan ilmuwan Barat. Bukan. Jadi alam dicipta dengan sangat kreatif sehingga tidak tunduk kepada satu hukum mekanik tertentu. Dan ini mengingatkan kita pada pandangan kuantum mekanik, ya, yang mengkritik dengan telak fisika Newton. Ya. Heisenberg berbicara tentang the principle of uncertainty. Jadi di dalam jantung terdalam penciptaan itu ada prinsip ketidakpastian. Karena itu juga prinsip non deterministik, ya. Jadi mau kemana alam ini dicipta, yaitu ada sangat terbuka, kemungkinan terbuka, ya. Jadi di sini Jalaluddin Rumi sudah mendahului kuantum mekanik atau kuantum fisik kira-kira 8 abad, ya. Di sebelum kuantum fisikawan, ya, fisikawan kuantum itu berbicara tentang prinsip uncertainty, Jalaluddin Rumi sudah mendahulunya, ya. Nah, ini ditopang oleh salah satu puisinya di dalam Masnawi, ya. Saya bacakan. Setiap saat engkau mati dan kembali, dunia ini hanyalah sesaat, sabda Nabi. Ini kayaknya merujuk kepada teori atom Asy'ari lah, yang mengatakan bahwa atom tidak bertahan kecuali 1-2 saat saja. Ya. Pikiran kita adalah anak panah yang diabetik. Bagaimana ia akan tetap di udara? Dia akan kembali kepada Tuhan. Setiap saat dunia diperbaharui kembali, kita tak sadar akan pembaharuan yang terus-menerus. Jadi ada continuous creation. Jadi sebenarnya alam ini dicipta secara kreatif, dicipta terus-menerus, bukan cipta once for all, ya. Bukan sekali untuk selamanya, tidak. Tapi Jalaluddin Rumi dicipta setiap saat. Bayangkan saja, ya, manusia punya jutaan atau miliaran sel. Dan setiap saat pasti ada sel yang mati. Dan kalau Allah tidak menggantikan dengan sel yang baru, maka tubuh manusia akan habis. Karena itu ada jelas buktinya bahwa penciptaan sel itu terjadi setiap saat. Ya, tidak satu sel kemudian 1 detik, tidak. Ada yang umurnya sehari, ada yang umurnya sebulan, ada yang seminggu dan sebagainya sel itu. Tapi karena banyaknya, tentu setiap saat ada sel yang mati. Dan kalau Allah tidak menciptakan sel-sel baru atau atom-atom baru, maka penciptaan akan hancur sebagaimana teori Asy'ari. Karena harus ingat bahwa Jalaluddin Rumi itu termasuk golongan Asy'ariyah dan bukan Syiah, ya. Kehidupan pun mengalir segar, meskipun tampak sebagai mempunyai kemiripan bentuk, kesinambungan. Jadi ini mengingatkan saya pada teori Heraklitos, Pantarei. Jadi semua mengalir sebagaimana sungai. Itu sungai itu, ya, kalau kita melihat sungai, ya kan seperti diam, padahal sebenarnya air yang berlalu pada detik ini itu kan digantikan oleh air yang datang kemudian, tapi mempunyai bentuk yang sama, jadi gelombangnya sama, seperti seolah-olah diam, padahal air itu selalu mengalir. Begitulah Jalaluddin Rumi menggambarkan realitas penciptaan ini, ya. Nah, dari itulah kita menangkap satu keseragaman di dalam ciptaan itu. Jadi kalau lihat kita air itu, ya itu seperti sama bentuknya, begitu terus, padahal itu sebenarnya sudah beralih. Dan ini yang mengesankan adanya kausalitas.
adanya hubungan sebab akibat, dan itu kemudian dikristalkan menjadi hukum mekanik dalam fisika Newton. Ya, ini sangat menarik sekali ya. Jadi kalau kita menangkap adanya keseragaman di dalam alam ini, ada keteraturan, itu sebenarnya keteraturan yang semu, yang ilusori ya, menurut Jalaluddin Rumi. Padahal hanya karena cepatnya ia tampak sinambung bunga api yang kau putar di tanganmu. Ya. Jadi ini adalah kritik Jalaluddin Rumi terhadap realitas kausalitas. Ya. Jadi ini sudah dimulai sebenarnya oleh Al-Ghazali. Al-Ghazali sudah mengkritik pandangan para filosof tentang kausalitas ini. Ya. Menurut mereka kausalitas itu sebuah keniscayaan, tapi Jalaluddin Rumi itu menolak keniscayaan itu. Ya. Itu hanya karena cepatnya tindakan Tuhan sehingga timbul ilusi atau anggapan adanya kesinambungan ya di antara sebab dan akibat. Ya. Nah, menurut Jalaluddin Rumi, ilusinya kausalitas itu seperti adanya ilusi apa ya, kalau kita memutar puntung rokok di waktu malam, itu seperti ada tali yang berkesinambungan. Padahal kan dalam kenyataannya tidak. Itu adalah terdiri dari titik-titik yang berkesinambungan, tapi sebenarnya tidak bersambung. Ya. Jadi padahal karena cepatnya ia tampak sinambung bak bunga api yang kau putar di tanganmu. Waktu dan pelangsungan hanyalah gejala yang timbul karena cepatnya tindakan Tuhan. Jadi ada duration, ada time, itu sebenarnya kesan saja yang ditimbulkan karena cepatnya tindakan Allah. Bagai puntung yang diputar dengan cekatan di waktu malam menimbulkan ilusi lingkaran api yang memanjang. Jadi ini luar biasa ya, kritik kepada hukum mekanik, kritik kepada hukum kausalitas, kemudian diikuti oleh David Hume dan Immanuel Kant. Ya. Itu sudah ada dimiliki oleh Jalaluddin Rumi pada abad ke-13, luar biasa ya. Dan menggambarkannya dengan sangat elegan ya, sederhana tapi mantap. Ya, menurut kausalitas itu panjang teorinya, tetapi Jalaluddin menunjukkan inilah ilusinya kausalitas, itu hubungan sebab akibat. Jadi seperti kita memutar puntung rokok di waktu malam, ya maka karena cepatnya kita akan melihat seutas tali yang berkesinambungan, padahal dalam kenyataannya itu tidak. Jadi ini menguatkan teori okasionalisme dari Asy'ari. Sini nampak sekali bahwa Jalaluddin Rumi adalah pendukung dari teologi Asy'ari. Kemudian apa yang pertama kali dicipta menurut Jalaluddin Rumi? Seperti telah disinggung ketika menyinggung Iqbal dalam bukunya Development of Metaphysics in Persia, ada mazhab yang mengatakan bahwa yang pertama dicipta oleh Allah adalah cinta. Ya. Jadi saya bacakan, adapun yang pertama kali dicipta oleh Tuhan menurut Jalaluddin Rumi adalah cinta. Dan ini seperti pernah saya singgung ya, ini berdasarkan kepada hadis qudsi yang mengatakan kuntu kanzan makhfiyan fa ahbabtu an uraf fa khalaqtul khalqa fa bi arafuni. Ya. Aku adalah harta karun yang terpendam yang tidak bisa dilihat. Fa ahbabtu, tapi aku cinta untuk diketahui. Jadi cinta yang pertama timbul, kecintaan untuk diketahui. Maka menurut Jalaluddin Rumi, cintalah yang pertama dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan kepada mazhab bahwa pandangan bahwa Allah itu adalah maha indah, dan karena keindahannya maka alam jatuh cinta kepada Tuhan. Dan dari sinilah Rumi mengajukan sebuah spekulasi filosofis yang cemerlang dengan memandang cinta sebagai kekuatan kreatif fundamental alam. Kekuatan kreatif dan fundamental dari alam. Jadi alam ini kalau tidak ada cinta, dia akan statis,
tidak akan ada gerak. Jadi cintalah yang menggerakkan alam ini, tentunya menuju kepada kesempurnaan. Ya. Jalaluddin Rumi mengatakan alam berputar, langit-langit berputar karena pesona gelombang cinta. Ya. Dan putus asa seperti Zulaikha ketika berhasrat kepada Yusuf. Jadi cintalah yang sebenarnya menggerakkan alam semesta ini. Kalau tidak ada cinta, maka tidak ada gerak. Karena apa? Sudah merupakan tabiat dari pencinta bahwa dia tidak akan diam. Dia akan terus mencari, berusaha untuk mendekatkan diri kepada yang dicintai. Ya demikianlah alam itu. Dikatakan bahwa alam sebagai Adam, non-existent pada saat itu melihat keindahan daripada wujud Tuhan. Pada saat itulah kemudian alam jatuh cinta kepada Tuhan. Dan sejak itu alam tidak pernah bisa diam. Dia harus terus bergerak menuju dan mendekati kepada yang dicintainya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kemudian terjadi apa yang disebut dengan perkembangan gradual dari alam, atau boleh dikatakan sebagai teori evolusinya Rumi. Ya, dan saya pernah membandingkan antara teori evolusi Rumi dengan evolusi Darwin. Ya, saya mengatakan bahwa Jalaluddin Rumi mengetahui evolusi perkembangan alam itu melalui intuisi. Kemudian beberapa abad setelah itu Mullah Sadra kemudian menemukan keterangan filosofisnya tentang evolusi itu dalam doktrinnya apa itu yang disebut dengan al-harakah al-jawhariyah, the trans-substantial movement, ya, bahwa ada gerak gradual yang vertikal sifatnya, dan itu diterangkan secara filosofis. Dan kemudian pada abad ke-19, ya, dan awal abad ke-20, Darwin menemukan fakta-fakta empirisnya daripada teori evolusi. Ya, jadi Rumi menemukannya melalui intuisi, kemudian Mullah Sadra dengan penjelasan rasionalnya, kemudian Darwin dengan penemuan data-data empiris dari evolusi. Nah, masih banyak orang yang menolak keberadaan evolusi ini, ya, termasuk juga Said Hussein Nasr dan pengikutnya. Tetapi bagi saya evolusi itu sendiri, ya, itu sangat dimungkinkan, ya, bersama dengan teori kreasionis. Teori evolusi juga dikembangkan oleh para filosof Muslim. Ya, kita tahu misalnya Miskawayh dalam kitab Al-Fawzul Asqar, kemudian Rasail Ikhwanus Sofa, ya, kemudian juga Ibn Khaldun itu mendukung adanya teori evolusi ini. Tetapi tentu dengan perbedaan yang besar, ya, dengan Darwin. Ya. Jadi kalau Darwin itu dia mengatakan evolusi, tapi dia merujuk kepada sebabnya itu sebab intern, ya. Jadi bukan Allah yang menggerakkannya, bukan Allah yang membuat alam itu berkembang, tapi pada mekanisme yang disebut dengan natural selection, ya. Jadi seleksi alam inilah yang membuat kemudian benda-benda, terutama benda-benda hidup, ya, itu berkembang secara evolutif, gitu. Kalau Jalaluddin Rumi, dia mengatakan seperti ini, bahwa cinta adalah sumber daripada evolusi alam. Jadi karena alam jatuh cinta pada Tuhan, maka alam kemudian mencoba mendekatkan diri kepada Tuhan dengan meningkatkan kualitas, ya, sedikit demi sedikit, ya, sehingga kemudian alam mendekati diri pada Tuhan, ya, termasuk manusia, kan manusia produk alam, dan itu melakukan pendekatan karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya, ya kan, bisakah alam sendiri jatuh cinta tapi tidak ada yang dicintai? Tidak mungkin, ya. Cinta itu harus kepada siapa, gitu. Jadi kalau cinta
adalah sebab fundamental daripada evolusi alam, tapi cinta tidak akan mungkin ada kecuali ada yang dicintai. Jadi pada analisa terakhirnya Tuhan juga lah sebenarnya yang memicu perkembangan itu. Jadi alam jatuh cinta pada Tuhan. Jadi yang asal itu Tuhan. Kemudian alam jatuh cinta, dan cinta inilah yang kemudian mendorong alam untuk berevolusi. Jadi beda kalau Darwin, dia bilang itu kekuatan alam saja, makanya dia adalah termasuk kaum naturalis yang tidak percaya pada agen eksternal ya daripada alam. Alam ya diatur oleh hukumnya sendiri, jangan dikaitkan dengan Tuhan. Ya. Oke, tapi Jalaluddin Rumi mengatakan tidak bisa alam berkembang karena cinta, tapi cinta harus ada yang dicintai, ya Allah itu. Jadi Allah adalah sebab terjauh atau sebab pertama daripada gerak alam ini. Jadi gerak alam ini tidak bisa dipisahkan daripada Allah. Ya. Kemudian kita lihat bahwa sebenarnya evolusi dalam teori Jalaluddin Rumi itu tidak berhenti pada biologi. Ya. Jadi evolusi itu mulai dari dari dunia rohani sampai kemudian kepada di tingkat kosmos, kemudian di tingkat geologi, kemudian di tingkat biologi, dan kemudian terus bahkan setelah manusia pun masih ada perkembangan evolusi di mana manusia akan masuk ke suatu keadaan yang jauh lebih tinggi dan kemudian terus melakukan pencahariannya sampai dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi evolusi ini lebih komprehensif di tangan Jalaluddin Rumi. Dan yang jelas bahwa Tuhan adalah sebab pertama daripada evolusi itu. Jadi sifatnya teistik, sedangkan Darwin itu ateistik. Jadi kalau saya tidak menolak realitas evolusi itu sendiri, tetapi saya menolak teori Darwin karena dia memisahkan evolusi daripada tangan Tuhan atau campur tangan Tuhan. Dan kelebihan pada teori Jalaluddin Rumi dengan Darwin adalah bahwa Jalaluddin Rumi itu jelas menunjukkan kemana arah evolusi ini. Ya jelas bagi Rumi evolusi itu akan menuju kepada pertemuan dengan Allah. Kalau kita tanya Darwin kemana evolusi akan berkembang, dia bilang itu blind chance. Jadi kekuatan yang buta, nggak tahu, nggak ada tujuan tertentu dari evolusi Darwin. Dan inilah yang menurut saya kekurangan daripada teori evolusi Darwin. Ya, nah, mari kita teruskan ya pandangan Rumi tentang hubungan cinta dan alam. Cinta itulah, kata Jalaluddin Rumi, yang bertanggung jawab atas pertumbuhan atau evolusi alam dari tingkat yang rendah ke tingkat lain yang lebih tinggi. Jadi dari tingkat mineral, tumbuhan, hewan, kemudian manusia, kemudian malaikat, kemudian. Nah, itu adalah yang bertanggung jawab adalah cinta. Cintalah menurut Jalaluddin Rumi yang memberi kesatuan pada partikel-partikel materi. Jadi partikel materi itu kan bersatu dan berpisah. Itu mesti ada yang menggerakkan. Kata Jalaluddin Rumi, itulah cinta. Cinta juga yang membuat tumbuh-tumbuhan berkembang dan menyebabkan hewan bergerak dan berkembang biak. Jadi perkembangan biak daripada tumbuhan maupun hewan itu adalah juga karena cinta. Cintalah yang membuat mereka bergerak dan berkembang biak bagi hewan. Ya. Dalam syair di bawah ini, Jalaluddin Rumi melukiskan kedahsyatan tenaga kreatif cinta itu. Ya. Cinta adalah lautan tanpa batas. Di atasnya langit-langit hanyalah buih. Mereka putus asa sebagaimana Zulaiha ketika berhasrat pada Yusuf. Ketahuilah, langit-langit itu berputar karena pesona gelombang cinta. Kalau bukan karena cinta, dunia telah lama mati. Kalau bukan karena cinta, bagaimana benda-benda akan hilang dan berubah menjadi tumbuhan? Ya, jadi dari mineral itu menjadi tumbuhan. Dan dalam hal ini Ikhwanus Shafaa menjelaskannya dengan sangat detail sekali ya, bahwa dari batu akan tumbuh sebuah tumbuhan yang sangat sederhana, yaitu lumut. Hanya ketika ada kelembaban, lumut akan menjadi
tumbuhan dan makhluk hidup. Tapi kalau ada kekeringan dia akan kembali kepada benda mineral. Ya. Betapa tumbuhan akan mengorbankan diri demi mendapatkan jiwa hewani. Jadi sepertinya tumbuhan mati tapi kemudian akan hidup lebih tinggi lagi sebagaimana hewan. Jadi kata Ikhwanus Sofa, di ujung perkembangan tumbuhan disitulah awal dari pertumbuhan hewan. Dan juga begitu, hewan terus berkembang dan ujung perkembangan hewan itulah manusia muncul. Ya. Bagaimana jiwa itu akan korbankan diri demi nafas atau Roh Kudus yang membuat Maryam hamil. Ya. Maryam hamil tidak melalui proses biologis. Ya. Setiap bagian alam mengental dan beku laksana salju. Kalau tidak ada cinta. Kalau bukan karena cinta, bagaimana mereka terbang dan mencari seperti laron. Wah, ini satu pelukisan yang indah sekali ya, bahwa gerak evolusi alam itu diibaratkan sebagaimana laron ya. Kalau dalam Sunda silaru ya. Yang kemudian terbang dari dasar bumi yang gelap menuju cahaya. Lampu di sana ya, misalnya di lapangan bola misalnya itu ada lampu, mereka terbang ke sana. Nah, kalau nggak cinta kepada cahaya, bagaimana mereka akan bisa terbang dan mencari seperti laron? Jadi seperti itulah gerak evolusi alam digambarkan oleh Jalan Rumi, seperti laron yang muncul dari kegelapan dunia menuju dunia terang ya, kemudian terbang dan mencari. Jadi belum akan berhenti mereka terbang sampai mencapai tujuannya, itu berjumpa dengan cahaya dan bahkan kadang-kadang mati. Ya kan? Karena kecintaannya. Nah, bahkan dikatakan juga ini dalam kaitannya alam dan cinta. Setiap butir debu cinta pada kesempurnaan dan merontak ke atas laksana tunas. Jadi Tuhan itu adalah keindahan, dan keindahan merupakan sumber daripada cinta. Dan cinta pada Tuhan yang maha sempurna. Karena Tuhan itu maha sempurna, maka ada bahkan kecintaan butir-butir debu ya. Jadi Jalan Rumi menganggap bahwa benda-benda mineral seperti debu itu bukan mati, tapi hidup. Nah, selalu dalam fisika Islam itu bahwa setiap benda apapun, bahkan benda yang kita bilang inorganik, itu benda mati, itu punya daya, punya jiwa, tapi ya disebutnya jiwa mineral ya, ya an-nafs al-ma'dani ya. Jadi karena adanya jiwa itu, maka dikatakan setiap debu cinta pada kesempurnaan, maka mereka merontak ke atas laksana tunas. Jadi tunas itu yang kecil itu kan dia selalu tumbuh ke atas ya, menuju matahari gitu. Jadi itu sudah merupakan ibarat atau ilustrasi daripada bagaimana alam itu jatuh cinta kepada Tuhannya. Ya, ini luar biasa menurut saya. Kebijaksanaan Tuhan menciptakan alam agar kita dapat mengenalnya. Ya, jadi sudah dikatakan kuntukan zan mahfian fa ahbabtu an uraf fa khalaqtul khalqa fa bi arafuni. Aku adalah harta karun yang terpendam, tapi aku cinta untuk diketahui. Maka kuciptakan alam semesta fa bi arafuni, dan melalui alam dan melalui itu mereka mengenal aku, ya. Jadi tujuan daripada ciptakan alam itu adalah agar manusia mengenal penciptanya. Karena apa? Karena menurut Islam, apapun yang ada di alam semesta itu merupakan tanda-tanda kehadiran, kebesaran, dan kebijaksanaan Tuhan. Jadi berbeda dengan para ilmuwan barat yang menganggap alam ini realitas terakhir. Jadi jangan dikait-kaitkan dengan realitas yang lain yang dianggap lebih tinggi. Itu salah menurut mereka. Tapi kalau di dalam Islam tidak, ya. Alam ini merupakan tanda-tanda kebesaran Tuhan, kasih sayang Tuhan, ketinggian Tuhan. Dan itu akan diperlihatkan oleh Tuhan di alam semesta dan dalam diri kamu sendiri. Ya, sanurihim ayatina fi afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana annal haqqu min rabbihim. Ya, Allah akan memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta dan dalam diri kamu sendiri. Kalau kita meneliti alam semesta, luar biasa.
ahli astronomi dan sebagainya, ya, ahli biologi dan sebagainya. Bahkan kalau kita juga mengeksplorasi kondisi tubuh kita saja ya, dengan berbagai sistemnya tentunya, ya kan? Sistem pernafasan, sistem pencernaan, sistem peredaran darahnya, reproduksinya, ya kan, otot dan sebagainya, itu merupakan kekayaan dan tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi seorang ilmuwan muslim tidak mungkin akan berhenti pada tanda pada alam saja, tapi dia akan terus melakukan perenungan sehingga kemudian bisa mencapai adanya kebenaran pencipta yang maha agung, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nanti ini akan dijelaskan lagi nanti dari dalam tema yang lain, yaitu manusia dan pengetahuannya, akan secara jelas dijelaskan bagaimana Al-Qur'an mendidik dan menyatakan bahwa Tuhan adalah sebagai guru manusia. Seperti itu ya. Karena itu menurut Rumi kita dapat mengenal Tuhan lewat alam, karena alam adalah cermin universal yang dapat memantulkan sifat-sifat Tuhan sebadan dengan ketinggian derajat eksistensi mereka. Jadi kita tahu bahwa alam ini bertingkat-tingkat eksistensinya, derajat eksistensinya. Ada yang mineral, ya kan, ada tumbuhan lebih tinggi daripada mineral, ada hewan lebih tinggi daripada tumbuhan, ada manusia lebih tinggi daripada hewan, dan mungkin ada malaikat yang lebih tinggi daripada manusia. Jadi ada gradasinya, ya. Ada tingkat-tingkat keunggulannya. Nah, tetapi ya, jadi dan dia mengatakan semakin tinggi tingkatnya, maka semakin banyak sifat-sifat yang dipantulkan oleh bagian alam itu. Jadi karena misalnya tumbuhan lebih kompleks daripada mineral, dia akan lebih banyak memantulkan sifat-sifat Allah. Hewan, apalagi manusia yang digambarkan sebagai mikrokosmos, ya kan? Profesor Nicholson dalam buku Encyclopedia of Religion and Ethics mengatakan bahwa menurut Rumi setiap atom dunia ini mencerminkan sifat-sifat tertentu Tuhan, atom, ya. Sedangkan manusia sebagai mikrokosmos memantulkan semua sifat-sifatnya ini, yaitu sifat-sifat Allah Ta'ala. Ya, kita sudah bicara di dalam mata kuliah filsafat manusia, ya, tentang manusia sebagai mikrokosmos. Dan walaupun kecil, dia mengandung semua unsur alam, termasuk juga mineral, tumbuhan, hewan, kemudian malaikat. Dan karena itu maka dia potensi untuk mencerminkan setiap sifat-sifat yang dimiliki Allah yang terpantul pada alam, ya. Jadi kalau kita lihat keindahan alam, ya itu tidak lain daripada cerminan daripada keindahan Tuhan. Karena Allah mengatakan Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Keluasan alam semesta bagi saya merupakan cerminan daripada keluasan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ketinggian langit demikian juga. Ketinggian langit adalah juga mencerminkan ketinggian sifat-sifat Allah. Kasih sayang Allah, ya kan, dengan memberi kita berbagai fasilitas hidup, ya, udara, air, api, tanah. Itu sudah tercipta, tersedia sebelum kita lahir. Apa kita minta? Tidak. Dan itulah bukti kasih sayang Allah. Ya, karena cinta katanya adalah kerelaan memberi kepada yang dicintainya walaupun mungkin tidak diminta. Kita tidak pernah minta. Sebelum lahir kita tidak minta kepada Allah untuk menyediakan apa-apa yang dibutuhkan oleh manusia. Tapi begitu lahir kita sudah ada udara, oksigen yang menjadi syarat bagi kehidupan kita, juga ada air, ada api untuk memasak, dan juga ada tanah untuk kita diam, tinggal. Ya. Jadi alam semesta ini adalah merupakan teofanis. Ya, teofanis itu artinya bukti-bukti keberadaan, kebesaran Tuhan, ya. Sehingga juga disebut hierofani, ya, sebagai ayat-ayat Allah, gitu. Ya. Jadi menurut saya Jalan Rumi telah mengajukan sebuah teori spiritualitas yang tinggi, di mana cinta dianggap sebagai sebuah sebuah kekuatan fundamental alam yang kreatif. Gitu. Dan nanti akan kita jelaskan lagi mengapa Jalaluddin Rumi menyebut cinta itu bukan dengan mahabbah tapi asyik. Tapi itu nanti akan kita bahas pada saat berikutnya.
Ya, demikianlah uraian saya pada kuliah pemikiran tasawuf Jalaluddin Rumi bagian ke-8 ini. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.